italatul ghurrah wat tahjil, wa dzalika bi an yasila fi ghaslil wajhi ila safhatil unuqi wa fil yadaini an yaghsila shay'an minal adudaini wa fil rijlaini an yaghsila shay'an minas saqaini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Yang ke-11 adalah italatul ghurra wat tahjil, memperpanjang al-ghurra wat tahjil, yaitu tempat-tempat atau anggota-anggota wudu yang nantinya akan bercahaya di hadapan Allah Taala pada hari kiamat, akan bercahaya pada hari kiamat di sisi Allah Taala. Ketika seorang dibangkitkan oleh Allah Taala, di mana seorang yang cinta kepada wudu dan menyempurnakan wudunya, di mana dia akan diberikan cahaya oleh Allah Taala. Bagaimana cara italatul ghurra wat tahjil? وذلك بأن يصل في غسل الوجه في صفحة العنق. Ketika seseorang dia membasuh wajahnya, maka dia lebihkan, jangan hanya sampai pada takaran-takaran batas-batas wajah tersebut, tetapi dia lebihkan bahkan sampai misalnya ke bawah dagunya, bahkan ke arah lehernya, maka dia lebihkan. Nanti kita terangkan ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama kita. Wa fil yadaini, kemudian ketika dia mencuci kedua tangannya, maka sampai ke lengan bagian atasnya. Jadi tidak hanya sampai ke siku, karena siku ini minimal yang wajib, kemudian dia lebihkan sampai ke lengan bagian atasnya. Wa fil rijlaini, kemudian ketika dia mencuci kedua kakinya, ayyaghsila syai'an minas saqaini, maka dia lebihkan mencucinya sampai ke betisnya. Ini yang dimaksud dengan italatul ghurrah wat tahjili. Maka berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ummati atuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat, ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, bercahaya, dan itu dari bekas-bekas sisa-sisa air wudu yang mereka lakukan. Kemudian disebutkan, faman istata'a minkum, maka barang siapa yang bisa di antara kalian memperpanjang cahayanya, maka lakukan. Kalimat-kalimat faman istata'a minkum ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian para ulama dan tidak sedikit yang mengatakan kalimat faman istata'a, barang siapa yang bisa di antara kalian memperpanjang cahayanya maka lakukan, ini bukan perkataan Nabi SAW, tetapi ini perkataan yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah. Jadi hadisnya disebutkan oleh para ulama hanya sampai min atharil wudu, hanya sampai di situ. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu, hanya sampai di situ. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan membawa cahaya, bercahaya bekas-bekas wudu yang dia lakukan. Jadi akan mengeluarkan cahaya, maka sampai di situ saja dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian karena yang mempraktekkan wudu ini adalah Abu Hurairah, yang menyampaikan hadis ini adalah Abu Hurairah, maka Abu Hurairah melanjutkan, memberikan motivasi. Faman istata'a minkum, ini bukan perkataan Nabi lagi, menurut sebagian para ulama, faman istata'a minkum, barang siapa yang bisa di antara kalian memperpanjang cahayanya, maka lakukan, falyaf'al.
Maka walaupun sebagian dari kalangan para ulama ma'asyar muslimin mereka memahami ini perkataan Abu Hurairah, kalimat faman istata'a minkum, bukan perkataan Nabi yang hadisnya yang di awal, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a, mulai dari sini perkataan Abu Hurairah. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi SAW, tetapi beginilah Abu Hurairah memahami hadis Nabi ketika Nabi mengatakan inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Maka tidak sedikit juga di antara para ulama memandang mustahab, dicintainya minas sunnah, bagian daripada sunnah, ketika seseorang melebihkan takaran-takaran membasuh anggota wudunya. Bukan kelaziman, iya, bukan kelaziman, tapi ketika bisa dilakukan oleh seseorang, maka ini perbuatan yang baik. Apalagi dengan dia melakukan, melebihkan pembasuhan terhadap anggota wudunya tersebut, maka bisa dipastikan secara pasti bahwa betul-betul terbasuh semua anggota wudunya. Berbeda mungkin kalau sekiranya hanya pas-pasan saja, bisa jadi ujung daripada sikunya tidak terkena oleh air, kemudian ketika hanya sampai mata kakinya, bisa jadi mata kakinya kurang terkena oleh air ketika itu, maka ketika dia lebihkan, maka bisa dia pastikan bahwa semuanya sudah terkena oleh apa? Terkena oleh air. Maka ini perbedaan pendapat dari para ulama. Sebagian memandang ita'atul ghurrah laisa minas sunnah, bukan bagian daripada sunnah, tetapi tidak sedikit, bahkan ini pendapat jamaahir ahli ilm. Dan kalau tidak salah ini disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya, disebutkan mensyarah kitab Abdul Ghani Al-Maqdisi Umdatul Ahkam, Syekh Shalih Al-Bassam, dia menyebutkan ini pendapat jamaahir ahli ilm. Mayoritas para ulama mengatakan ita'atul ghurrah hukumnya adalah sunnah. Maka intinya ini terjadi perbedaan pendapat. Barang siapa yang tenang dia melakukan ita'atul ghurrah falyaf'al. Barang siapa yang ragu-ragu maka tidak usah dilebihkan, tetapi jangan sampai kurang dari minimal yang disebutkan oleh Nabi SAW atau yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Pendapat mayoritas mengatakan hukumnya adalah minas sunnah, dan Syekh Abu Bakar juga menjadikan bagian daripada sunanul wudu. Baik, ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12, ayyabda'a fi mashir ra'si bimuqaddamihi li hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbar, bada'a bimuqaddimi ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma. Yang ke-11, hendaknya seorang memulai mengusap kepalanya dari bagian depannya. Jadi tidak hanya di belakang saja, ya, atau di atas saja, bukan dimulai dari depan, tetapi mulailah dari depan, bimuqaddamihi. Dan ini mengacu kepada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu, mengusap kepalanya, biyadaihi, dengan kedua tangannya, fa aqbala bihima wa adbar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kedua tangannya bagian depan dan bagian belakang. Dari depan kemudian ditarik ke belakang. Bada'a bimuqaddim ra'sihi, dimulai dari depan, thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian Nabi tarik kedua tangannya, mengusap kepalanya sampai ke tengkuk bagian belakang, thumma raddahuma, kemudian Nabi kembalikan ke depan. Dari mana dimulai oleh Nabi SAW, maka berakhir di situ. Maka dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kembali ditarik ke depan oleh Nabi SAW. Maka amalan yang seperti ma'asyar muslimin, kami dan muslimin,
tarku hadzal amal. Berapa banyak di antara kaum muslimin meninggalkan amalan-amalan yang seperti ini, ma'asyar muslimin, padahal Rasulullah SAW memberikan contoh kepada umatnya. Begitu juga para sahabat berupaya memberikan contoh kepada masyarakat, kepada generasi-generasi yang datang setelahnya. Karena kenatipun perbuatan yang seperti ini hukumnya disunnahkan ma'asyar muslimin, tapi sebagaimana disebutkan tadi, semakin sempurna seseorang menjaga sunnah Nabi, maka akan semakin sempurna pahala diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan hal-hal yang sunnah ini dalam perbuatan Nabi SAW dalam sehari semalam ini sangat banyak ma'asyar muslimin. Tidak sedikit amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi yang juga bisa kita lakukan. Ada sebuah buku Akthar min alfi sunnah, lebih dari 1000 sunnah yang dilakukan oleh Nabi dalam sehari semalam. Kalau kita urut satu persatu, mulai dari Nabi bangun, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana Nabi buang air bersuci, melakukan sunnatul wudu, ini sudah belasan yang disebutkan oleh beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Belum lagi ketika Nabi pakai pakaian, ketika Nabi keluar rumah, berjalan dari rumah ke masjid, apa bacaan yang dibaca oleh Nabi. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, apa zikir yang dibaca oleh Nabi. Begitu Nabi sampai ke dalam masjid, kemudian Nabi salat, apa sunnah-sunnah di dalam salat, apa rukunnya, apa sunnah-sunnah di dalam salat, apa sunnah setelah salat. Begitu seterusnya, sehari semalam tidak kurang dari 1000 sunnah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kalau seorang muslim berusaha untuk istiqamah di atas sunnah ini ma'asyar muslimin, sayafuzu bi mathubatin ghazirah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir ay yaqula ba'da al-wudu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah ila akhirih, futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ini yang terakhir yang beliau sebutkan, ay yaqula ba'da al-wudu, setelah berwudu dianjurkan seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Insyaallah semua kita sudah hafal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Insyaallah semua kita sudah menghafalnya. Tinggal bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita istiqamah di atasnya. Continue kita melakukan al-amalul yasir wal ajru fihil kabir. Amalan-amalan yang begitu ringan untuk kita lakukan. La yakhud daqiqah, tidak sampai 1 menit, hanya hitungan detik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. 15 detik, tidak lewat 20 detik. Al-amalul yasir, amalan yang begitu ringan, wal ajru fihil kabir, dan begitu besar pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Kitab Sunan, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Kitabul Musnad. Hadis yang mulia ini, di mana Nabi mengatakan, man tawadda'a, kata Nabi, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia sempurnakan wudunya. Ingat, kesempurnaan wudu tidak hanya mendatangi wajib-wajibnya, termasuk perhatikan sunnah-sunnah yang telah kita sebutkan pada pertemuan di malam hari ini. Ada beberapa poin yang kita sebutkan tadi dan di malam-malam sebelumnya. Jadi kalimat fa'ahsanul wudu, dia tidak melakukan ibadah itu sesuatu yang minimal saja.
melakukan sesuatu yang maksimal yang dia mampu. Jadi dalam ibadah-ibadah itu ada yang maksimal, ada yang minimal. Seorang muslim dia tidak hanya mencukupkan dan dia tidak akan puas kepada ibadah-ibadah yang minimal saja. Oh, salat minimal salat wajib. Seorang muslim dia tidak akan puas kalau seperti itu. Di sana ada salat sunnah betapa banyak, qabliyah, ba'diyah, rawatib, ada witir, ada duha, ada syuruk, ada qiyamul lail. Kemudian puasa, minimalnya puasa wajibnya. Tapi di sana masih banyak puasa-puasa. Senin, Kamis, qiyamul bir, dan juga puasa-puasa yang lain. Seorang muslim dia tidak akan puas dengan apa? Dengan yang minimal tadi. Maka kalimat fa ahsanal wudu, maka dia perindah wudunya. Dia lakukan wudu dengan wudu yang sempurna. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, kemudian orang yang berwudu tadi, yang dilakukan wudu dengan sempurna, thumma qala, kemudian dia mengatakan setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai kepada yang disebutkan tadi. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Kitabus Sunan, Imam Ahmad dalam kitabnya Kitabul Musnad, Nabi SAW mengatakan, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8. Dibukakan untuknya pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha sya'a, dan dia masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Allah ma'asyarul kiram, al-amalul yasir, amalan yang begitu ringan, wal ajru fil kabir. Betapa banyak kebaikan, betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Taala. Ini ya, siapa yang meninggalkan amalan-amalan yang seperti ini, betapa ruginya dia. Rugi bukan berarti seorang itu mesti berdosa, tetapi rugi ketika hilangnya kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Sering kita berikan contoh, karena pembahasan-pembahasan kita sebelumnya itu banyak motivasi-motivasi, keutamaan-keutamaan tentang adab. Sering kita menyampaikan dalam majelis kita di Masyarakat Muslimin. Terkadang dalam perkara-perkara dunia kita betapa berhitungnya kita, ya, dalam perkara-perkara dunia. Padahal kita untung, tapi untungnya kita dalam perkara dunia, terkadang kita merasa rugi dalam perkara dunia ini. Ada pedagang misalnya, dia menjual dagangannya masih untung dia 20.000, 30.000. Barang yang sama yang dijual oleh temannya sesama pedagang, ngambil keuntungan dan laku 50.000, keuntungannya bahkan lebih. Ia mendapat keuntungan 20.000, dia merasa rugi. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi ada yang merasa rugi padahal dia untung. Tetapi dia berpikir apa? Kenapa saya tidak menjual tadi? Kenapa dagangan saya tidak laku juga untungnya 50.000 seperti teman saya? Padahal dia masih untung 20.000 untungnya. Tapi tidak sedikit ada yang berpikir seakan-akan dia rugi, padahal tidak ada yang hilang, dia masih mendapatkan 20.000. Kalau ruginya 20.000 dari modalnya, dia beli barang itu 50.000 lalu terjual 30.000, dia rugi 20.000. Wajar dia menganggap dirinya rugi. Tapi kalau dia beli 50.000 kemudian dia jual 70.000, tetapi masih ada di antara kita menganggap diri kita rugi. Kenapa kita tidak bisa menjualkan 100.000 seperti teman-teman kita pedagang juga mendapatkan keuntungan 50.000? Jadi ma'asyur muslimin ahibati fillah, muliakan oleh Allah Ta'ala. Terkadang dalam perkara-perkara dunia kita betapa perhitungannya kita, ma'asyur muslimin. Untung kita masih menganggap kita rugi, padahal untung. Di dalam perkara agama betul-betul rugi kita, kehilangan kebaikan, kehilangan pahala. Tapi terkadang kita tidak menganggap kita rugi. Inilah terkadang ma'asyur muslimin yang menjadikan kita seperti ini. Itu terkadang ya waswas, bisikan-bisikan syaitan, hiasan-hiasan yang dihiasi oleh syaitan, sehingga kita dalam kebaikan, meninggalkan kebaikan, kita tidak menganggap rugi.
Dengan dalil apa? Intinya tidak dosa. Jadi kalau dosa baru dianggap apa? Baru dianggap rugi. Tidak, masyaallah muslimin. Jadi orang yang kehilangan kebaikan, pahala itu hakikatnya dia rugi. Kenapa? Karena semakin banyak pahalanya itu timbangan kebaikannya semakin berat. Semakin sedikit pahalanya berarti timbangan kebaikannya semakin apa? Semakin ringan. Ketika ringan timbangan kebaikannya, potensi timbangan kejahatannya lebih berat, itu lebih besar. Lebih besar. Artinya apa? Dia rugi. Karena Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya? Ringan timbangan kebaikan kenapa? Karena banyaknya meninggalkan kebaikan pahala. Ini salah satu contohnya tentang sunnah Rasul wudu yang telah kita sampaikan. Maka siapa yang timbangan kebaikannya ringan, kata Allah Taala, faulaika humul khasirun, maka mereka orang-orang yang merugi, kata Allah Taala. Maka seorang mukmin, ma'asyarul muslimin, hendaknya dia perhatikan hal yang seperti ini. Jadi ini merupakan amalan-amalan yang sangat ringan untuk kita amalkan, sementara kebaikan pahala yang dijanjikan oleh Allah Taala, oleh Nabi SAW sangat besar di dalamnya. Ingat, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan untuknya pintu surga yang 8, dia masuk ke dalam surga dari pintu mana pun dia mau. Ya, tidak sampai 20 detik berdiri kita setelah wudu lalu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak mengambil waktu 20 detik, masya Allah, 15 detik, tetapi rutin kita melakukan ini, continue kita melakukan ini. Apa kata Nabi? Yadkhulu min ayyiha syaa, masuk ke dalam pintu surga yang dibukakan untuknya 8 itu. Ini dia sunnah wudu, sunnah yang disampaikan oleh beliau, ya. Dan ini tidak mesti tidak mesti sama, ya, karena sebagian kitab itu menyebutkan lebih dari 13. Ada yang beliau sebutkan, ada yang disebutkan dengan secara terperinci, dan ada yang terpisah. Itu masyaallah muslimin, kalau masih ada lebih dari ini, karena sebagian kitab menyebutkan, di antaranya dalam kitab Aktsar Al-Fi Sunnah itu lebih kurang 19 yang beliau sebutkan. Intinya ketika disebutkan poin-poin yang lebih dari ini ada dalilnya, mengacu kepada dalil, maka boleh kita amalkan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, makruhatuhu. Makruh itu artinya sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci tetapi la yasil karahatuhu ila darajatit tahrim. Ini kita sampaikan agar kita memahaminya, antara perbedaan al-karahatu dengan at-tahrim. Wa illa, namun kedua-duanya tentu sangat dianjurkan untuk meninggalkannya, tapi yang satu membuahkan dosa, yang satu tidak. Yang pertama, at-tawaddu fil makanin najisi lima yukhsha yatadayar ilaihi minan najasah. Berwudu di tempat-tempat yang ada najisnya, itu dikhawatirkan akan menyebar najisnya, kemudian mengenakan dia, menyentuh kulitnya atau yang semisal dengannya. Maka dianjurkan seorang untuk tidak berwudu di tempat-tempat yang ada najasah, yang ada najis-najisnya. Ini yang pertama. Jadi berwudu di tempat-tempat yang ada najis maka dihukumi sebagai hal yang makruh, karena berpotensi untuk menimbulkan sesuatu yang tidak baik, maka sebaiknya dihindarkan. Kemudian yang kedua, az-ziyadatu 'ala tsalathi, melebihkan membasuh
anggota wudu lebih dari 3. Ini mukhalifus sunnah, ini menyelisih sunnah. Walaupun wudunya sah, lakin dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ma'asyar muslimin, para ulama kita mengatakan Nabi pernah, ada riwayat, 3 riwayat ya, Nabi pernah berwudu marratan, satu kali, dibasuh oleh Nabi wajahnya 1 kali, tangannya 1 kali, kakinya 1 kali. Kemudian ada riwayat lagi, anna Rasulullah SAW yatawadda marratain, 2 kali. Nabi membasuh wajahnya 2 kali, membasuh tangannya 2 kali, kakinya 2 kali. Ada riwayat lagi, Nabi SAW membasuh anggota wudunya, membasuh wajahnya, tangannya, kakinya 3 marrat, 3 kali. Dan Nabi tidak melebihkan dari itu. Disimpulkan oleh sebagian para ulama, adnal jawaz, minimal yang diperbolehkan itu 1 kali, dan itu dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, adnal kamal, minimal derajat yang sempurna itu 2 kali. Sempurna tetapi derajatnya di bawah. Sempurna tetapi derajatnya di mana? Di bawah. Kemudian yang ketiga, a'lal kamal, sempurna dan derajatnya tinggi, 3 marrat, dan tidak dilebihkan. Ini yang diterangkan oleh sebagian para ulama kita. Jadi ada riwayat bahwa Nabi yatawadda marratan, 1 kali, marratain, 2 kali, 3 marrat, berwudu 3 kali. Dan Nabi tidak melebihkan. Maka keterangannya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi az-ziyadatu 'ala 3 makruh, melebihkan 3 kali maka hukumnya makruh, kecuali misalnya belum terbasuh semuanya. Ketika dia sudah mencuci ternyata masih ada ujung siku yang belum kena, maka dia tambah lagi. Oleh karenanya masyaallah muslimin, hendaklah dari awal dia pastikan, jadi basuh langsung kena dia, sehingga masuk dia ke dalam apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, di mana Nabi mengatakan, di mana sahabat mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, Nabi SAW berwudu 3 kali. Nabi membasuh wajahnya 3 kali, basuh tangannya 3 kali, basuh kakinya 3 kali. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, man zada faqad asaa wa zalam, barang siapa yang melebihkannya, kata Nabi, faqad asaa, dia telah berbuat suatu yang tidak baik, wa zalam, dan dia telah zalim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan salah satu bentuk daripada kezaliman itu menambah porsi yang tidak ditambah oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh untuk ditambah. Itu bentuk daripada kezaliman. Maka Nabi mengatakan, man zada faqad asaa wa zalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita perhatikan. Makanya agar betul-betul mengacu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral kiram, maka kita pastikan dari awalnya, baik wajah kita, tangan kita, kaki kita, agar betul-betul kita bisa menerapkan sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian orang mungkin sebagian orang berpendapat, itu kan sunnah, itu kan makruh. Kalau antara haram dan wajib baru betul-betul diperhatikan. Ma'asyiral muslimin, generasi-generasi emas umat ini, kenapa mereka itu menjadi generasi-generasi orang-orang yang penuh dengan ilmu, manarul ilm, orang-orang yang betul-betul hidup di lingkungan-lingkungan ilmu. Ilmu itu sesuatu yang merakyat di tengah-tengah mereka, karena mereka itu betul-betul memperhatikan
sampai sunnah-sunnah yang kecil, sunnah-sunnah yang ringan itu mereka amalkan. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri, laula, kalau sekiranya engkau itu bisa menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, maka lakukan. Artinya apa? Ada peluang sekecil apapun engkau amalkan sunnah Nabi, maka amalkan sunnah Nabi SAW. Bisa kau tinggalkan sekecil apapun larangan, walaupun tidak haram, hanya makruh, mukhalifus sunnah, menyelisih sunnah, maka tinggalkan. Semakin semangat seseorang mengamalkan sunnah Nabi SAW, semakin terbukti kecintaannya kepada Nabi. Semakin semangat dia meninggalkan larangan-larangan Nabi, walaupun tidak haram tetapi makruh, itu semakin sempurna juga kecintaannya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Maka hal ini ma'asyar muslimin hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, al-israfu fil ma'. Al-israfu fil ma', berlebih-lebihan menggunakan air. Sebagaimana tadi melebihkan air, sebagaimana tadi melebihkan 3 kali itu bentuk daripada asa awal dalam kata Nabi, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air itu juga bentuk daripada kezaliman. Dan bentuk daripada sesuatu yang diterapkan, dianjurkan oleh Nabi adalah yaitu berhemat, al-ikhtisar fi isti'malil ma', berhemat di dalam menggunakan apa? Menggunakan air. Ingat, air ini nikmat. Wallahi air ini nikmat. Kenapa kita katakan nikmat? Karena air ini sumber kehidupan. Coba kalau tidak ada air, berapa hari kita akan bertahan hidup tanpa air? Mungkin 7 hari, 1 minggu, sudah selesai. Binatang juga demikian, tumbuh-tumbuhan juga demikian. Tidak disiram air, sudah selesai, siap-siap mati. Jadi air ini nikmat. Allah ingatkan dalam surat Al-Mulk ayat terakhir, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah Jalla wa Ala mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya air-air itu habis semuanya, air itu menjadi kosong semuanya? Lihat di sumur nggak ada, putar keran tidak ada air, nggak ada air sama sekali. In asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang akan memberikan kepada kalian air yang mengalir setelah itu, kata Allah? Tidak ada, karena Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang mengeluarkan air dari tanah. Semua ciptaan Allah Ta'ala. Maka bentuk daripada rasa syukur kita kepada nikmat yang mulia ini yang Allah berikan, pergunakan nikmat ini pada tempatnya. Salah satunya apa? Jangan berlebih-lebihan ketika berwudu. Ya, jangan diputar keran kemudian keluar dengan, kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bahkan di masjid-masjid yang ada di kota Madinah, di kota Mekah, Masya Allah, itu air yang berputar itu hanya sedikit keluar, sehingga yang berwudu ketika itu mereka tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang kita walaupun keran kita sudah tersetting mau seperti itu, tinggal yang berwudu lagi kan bisa disetting juga, nggak mesti kita putar semuanya. Kita putar sedikit saja, kemudian keluar tidak banyak, kemudian dengan secukupnya kita berwudu. Karena berlebih-lebihan di dalam menggunakan air itu bentuk daripada sesuatu yang dibenci. Tapi sampai di sini insyaallah kita lanjutkan, ada 2 poin lagi, soal kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekalian kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan akan datang insyaallah. Sallallahu wasallam wa ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.